Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Ibu dosen yang terhormat Bu Sri Wahyuni MPD, dan kepada semua teman-teman yang menyaksikan video ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan untuk dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan tergolong umatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Haris Saifuddin, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, dengan nomor PIN mahasiswa atau nomor induk mahasiswa 18130006 akan mempresentasikan teori psikoanalisa, yaitu teori psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Baik, yang pertama, teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa sebagai teori kepribadian merupakan teori yang dikomandani oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan seorang psikologi pertama yang memfokuskan perhatiannya kepada totalitas kepribadian manusia, bukan kepada bagian-bagian yang terpisah. Sebagaimana tubuh fisik yang mempunyai struktur kepala, kaki, lengan, dan batang tubuh. Sigmund Freud berkeyakinan bahwa jiwa manusia mempunyai struktur, meski tentu tidak terdiri dari bagian dalam ruang. Struktur jiwa ini dibagi menjadi 3 instalasi atau 3 aspek. Yang pertama adalah ID, yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah superego. Masing-masing dari instalasi ini mempunyai fungsi dan peran berbeda-beda dan mempunyai peran masing-masing. Keharmonisan dan keselarasan kerjasama di antara ketiganya sangat menentukan kesehatan jiwa seseorang. Ya, ketika sistem ini merupakan suatu komponen yang ada di dalam jiwa manusia menurut Sigmund Freud, dan ketiganya ini saling berhubungan satu sama lain, membentuk sebuah sistem. Ketika salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka jiwa seseorang tidak akan menjadi, perkembangannya akan terganggu. Baik, yang pertama tentang ID. ID merupakan lapisan psikis yang paling dasariah. Sigmund Freud mengumpamakan psikis seseorang itu seperti gunung es yang terapung di laut. Hanya puncaknya saja yang terlihat, atau hanya puncaknya saja yang tampak di permukaan laut. Adapun bagian terbesarnya tidak terlihat karena terendam di dalam laut. Kehidupan psikis seseorang sebagian besar juga tidak tampak bagi mereka karena tidak terlihat di dalam diri sendiri. Dalam arti tidak disadari oleh yang bersangkutan. Dalam pandangan Freud, apa yang dilakukan manusia, khususnya yang diinginkan, dicita-citakan, dikehendaki, untuk sebagian besar tidak disadari oleh yang bersangkutan. Pandangan ini kontradiksi dengan seorang filsuf Prancis bernama René Descartes yang dijuluki Bapak Filsuf Modern. Menurut René Descartes, aktivitas psikis yang tidak disadari merupakan kontradiksi, karena hidup psikis sama dengan kesadaran. Nah, sedangkan menurut Freud, kehidupan psikis seseorang tidak disadari dan tidak disadari oleh orang tersebut. Ya, menurut Freud, dalam ID berlaku bukan aku pelakunya, melainkan
ada yang melakukan di dalam diri aku. Menurut Freud, adanya ID dapat dibuktikan melalui 3 cara. Menurut Sigmund Freud, ID dapat dibuktikan melalui 3 cara. Yang pertama, dapat dilihat melalui mimpi. Dalam mimpi, berlaku bukan sayalah orang yang bermimpi, tapi ada yang bermimpi di dalam diri saya. Si pemimpi seolah-olah hanya menjadi penonton pasif. Dan tontonan ini ditayangkan oleh ketidaksadarannya dan itu tidak logis atau tidak masuk akal. Yang kedua, bukti melalui salah ucap dan lupa. Perilaku lupa merupakan bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi bersumber dari aktivitas psikis yang tidak disadari. Seperti contoh, ketika seseorang memanggil nama temannya dengan nama teman yang lain, itu merupakan suatu aktivitas yang terjadi di dalam ketidaksadarannya. Sebenarnya dia sudah tahu namanya, nama teman aslinya, nama asli temannya, tetapi ada sesuatu yang mempengaruhi di dalam dirinya dan dia tidak sadar melakukan hal itu. Ya, yang ketiga, melalui pengalamannya dengan pasien neurosis. Neurosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh traumatis yang sangat berlebihan dan disebabkan oleh faktor yang tidak sadar. Pada permulaan hidup manusia, kehidupan psikis hanya terdiri dari ID saja. Pada janin dan bayi yang baru lahir, 100% yang ada di dalam dirinya hanya ID saja. Dalam ID terdapat naluri-naluri bawaan biologis, yaitu seksual dan agresif, tidak ada pertimbangan akal atau etika, dan yang menjadi pertimbangan adalah kesenangan serta berkeinginan yang direpresi. Dalam konsep Freud, bukan hanya meliputi dorongan seksual, tetapi juga segala hal yang mendatangkan kenikmatan, termasuk kasih ibu, pemujaan terhadap Tuhan, dan cinta diri sendiri. ID bergerak berdasarkan prinsip kesenangan. Dalam arti, manusia ingin segera memenuhi kebutuhannya. ID tidak diperintahkan oleh hukum, tidak diperintahkan oleh akal atau logika, dan tidak memiliki nilai etika atau akhlak. Maksudnya adalah ID bersifat egoistis, tidak bermoral, dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Hukum logika dan sosial atau etika sosial tidak berlaku untuknya. Di dalam mimpi, seringkali kita melihat hal-hal yang tidak logis. Seperti contoh pada anak kecil. Ketika meminta sesuatu, ketika menginginkan sesuatu, maka perilaku mereka sangat dikuasai oleh keinginan. Mereka tidak mau ambil pusing yang masuk akal atau tidaknya keinginan tersebut. Selain itu, juga tidak peduli apakah keinginan itu berbenturan dengan norma yang berlaku atau tidak, karena keinginan mereka didasari oleh prinsip kesenangan. Cara yang dilakukan oleh ID dalam memenuhi kebutuhannya untuk meredakan ketegangan yang ada dalam dirinya adalah melalui refleks, seperti berkedip, dan melalui proses primer seperti membayangkan makanan pada saat lapar. Maksudnya adalah cara atau langkah yang dilakukan oleh ID dapat meningkatkan rangsangan. Ketika energi psikis dalam ID dapat meningkatkan rangsangan, baik dalam diri maupun dari luar lingkungan, energi psikis itu meningkat, maka akan menimbulkan pengalaman yang tidak enak. Maka untuk mengatasi ketidakenakan tersebut, ID segera mereduksikan energi tersebut untuk menghilangkan rasa tidak enak yang dialaminya. Seperti contoh, ketika seseorang merasakan lapar, maka dia akan membayangkan makanan. Maka dia akan membayangkan makanan yang diinginkannya.
Atau ketika seseorang merasakan haus, orang akan memikirkan minuman yang segar untuknya, contohnya es campur misalnya. Untuk mencapai kesenangan tersebut, ID merupakan hal yang dapat menghindarkan dari psikis dan pengalaman yang tidak enak dirasakan. Namun, cara ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena orang lapar tidak mungkin kenyang jika hanya membayangkan makanan saja. Atau orang ketika haus tidak mungkin hilang hausnya ketika hanya membayangkan air minum saja. Maka untuk itu perlu tindakan yang nyata dari itu semua untuk memenuhi kebutuhan secara kodrat manusia. Yakni dibutuhkan sistem lain yang menghubungkan pribadi dengan dua dunia objektif yang disebut dengan ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Meski ID mampu melahirkan keinginan, namun ia tidak dapat menghantarkannya pada kepuasan yang sesungguhnya. Ego merupakan mediator antara hasrat hewani dan tuntunan rasional dan realitas sebagai wujud yang rasional. Sebagai contoh, seseorang yang berniat mencuri, hal itu timbul keyakinan, hal itu timbul keinginan. Maka ego berperan untuk melaksanakan kendali segala atas dirinya. Ego akan muncul sebagai batasan atas tindakannya itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ego merupakan aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan manusia untuk berhubungan baik dengan dunia kenyataan. Seseorang yang merasakan lapar, tentu ia tidak hanya akan membayangkan makanan saja. Ia akan berusaha untuk mencari makanan yang ada di dalam keinginannya. Ego berperan mengontrol apa yang akan masuk ke dalam kesadaran dan apa yang akan dilakukan. Seperti tadi contoh yang sudah dijelaskan bahwa ego merupakan sesuatu yang menjembatani antara ketidaksadaran dan kesadaran. Ketika seseorang membayangkan makanan, ketika dia lapar membayangkan makanan, maka ID tidak cukup. Ketika seseorang menggunakan ID-nya saja tidak cukup untuk merasakan kekenyangan, karena di dalam ID ini hanya bersifat hayalan karena tertimbul dari keinginan dan dihayal. Maka ego muncul sebagai sesuatu yang menjembatani antara hayalan dengan dunia kenyataan. Yang ketiga adalah superego. Superego merupakan sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai moral bersifat evaluatif atau memberikan batasan baik dan buruk. Superego merupakan internalisasi individu tentang nilai masyarakat. Karena pada bagian ini terdapat nilai moral yang memberikan batasan baik dan buruk. Superego berbentuk melalui internalisasi atau masuk ke dalam diri dari berbagai nilai dan norma yang dialami oleh seseorang sepanjang perkembangan kontak sosialnya dengan masyarakat atau dengan dunia luar, terutama ketika dia masih kanak-kanak. Nilai dan norma yang semula asing bagi seseorang lambat laun diterimanya dan dianggapnya sebagai sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Larangan, perintah, anjuran, dan cita-cita yang berasal dari luar, misalnya orang tua dan guru. Orang tua dan guru diterima sepenuhnya oleh seseorang, lambat laun dihayati sebagai miliknya. Seperti contoh, ketika seorang guru atau orang tua memberitahukan kepada anaknya, kamu tidak boleh berbohong, kamu harus menghormati orang yang lebih tua. Maka yang awalnya tidak dapat diterima lambat laun akan masuk internalisasi, proses masuk ke dalam dirinya, itu akan menjadi miliknya. Yang awalnya kamu tidak boleh berbohong, maka anak ini akan berpikir, aku tidak boleh berbohong, aku harus menghormati orang yang lebih tua. Dengan demikian, superego berdasarkan nilai dan norma-norma yang berlaku di dunia luar atau di dalam dunia masyarakat. Kemudian melalui proses internalisasi, nilai dan norma tersebut menjadi acuan bagi perilaku yang bersangkutan.
Superego merupakan dasar moral dan hati nurani. Yang kedua adalah dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menjelaskan bahwa kepribadian seseorang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh kesadaran jiwa, baik yang dibawa dari lahir sampai proses kehidupan berlangsung hingga sekarang. Freud membagi tingkat kesadaran jiwa menjadi 3. Yang pertama adalah consciousness atau tingkat sadar. Contoh, persepsi, pikiran, perasaan, dan bahkan ingatan. Consciousness, ada beberapa kegiatan dalam mental kecil yang bisa bertahan di tingkat sadar. Selebihnya akan terbawa ke arah prasadar dan bahkan tidak sadar sesaat setelah melakukan kehilangan fokus. Atau bisa dikatakan memindahkan perhatiannya ke yang lain seperti persepsi, pikiran, perasaan, dan bahkan ingatan. Yang kedua adalah pre-consciousness. Pre-consciousness atau kesadaran atau prasadar ialah jembatan antara sadar dan tidak sadar. Isi dari prasadar adalah dari sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian akan ditekan dan dipindahkan prasadar melalui menjadi isi prasadar dari sadar. Dan untuk materi tidak sadarnya yang dirasa berbahaya untuk tak sadar akan dipindahkan ulang di masa prasadar dan akan tumbuh kesadaran dalam materi itu dalam bentuk kelamunan, salah ucap, dan mimpi. Hal itu juga akan menjadi prasadar dan tidak sadar. Unconsciousness. Tidak sadar adalah bagian paling penting dalam kehidupan jiwa. Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran merupakan kenyataan yang abstrak yang berisikan tentang impuls, insting, dan pengendalian yang dibawa sejak lahir dan pengalaman yang traumatik yang dialami sejak kecil. Hal tersebut akan bertahan lama di dalam ketidaksadaran dan berpengaruh terhadap pola tingkah laku seseorang. Namun, ia tetap tidak menyadarinya. Teori psikoanalisa sebagai teknik terapi. Psikoanalisa di samping sebagai teori kepribadian dan teknik evaluasi kepribadian, psikoanalisa juga dikenal sebagai terapi, yaitu teknik untuk menyembuhkan penyakit atau suatu penyakit yang ada di dalam jiwa, penyakit jiwaan tertentu. Prinsip yang dipakai pada teknik ini menurut psikoanalisa ialah mencari dulu faktor yang menyebabkan neurosa itu melalui teknik kepribadian. Apabila sudah diketahui penyebab itu, barulah diusahakan untuk menghilangkan faktor itu dalam menghilangkan gejala penyakit. Jadi, teori psikoanalisa sebagai yang sudah saya jelaskan di atas, seperti yang sudah dijelaskan saya di atas, tidak hanya sebagai teknik kepribadian, tidak hanya sebagai struktur kepribadian dalam jiwa seseorang, namun sebagai teknik terapi. Sigmund Freud menggunakan teori psikoanalisa sebagai terapi dengan teknik yang digunakan, yaitu yang pertama adalah teknik talking cure atau chimney sweeping. Teknik ini dilaksanakan dengan membina hubungan baik dengan pasiennya. Dari hubungan baik tersebut, Freud membiarkan pasiennya menceritakan semua pengalaman yang pernah dialaminya di masa lalu. Melalui talking cure ini, buat pasien yang di dalam hatinya merasakan kekecewaan dapat tersalurkan, sehingga hati pasien menjadi lega dan terbebas dari tekanan-tekanan isi hati yang selama ini tidak dapat disalurkan keluar. Kemudian, dari hubungan baik tersebut akan dapat menimbulkan katarsis, yaitu suatu keadaan di mana pasien dengan bebas sekali mengemukakan semua kesukaran yang ada di dalam dirinya kepada dokter. Jadi, Freud menggunakan teknik ini
mendekati pasien yang memiliki penyakit jiwa tertentu, dia biarkan menceritakan semua pengalaman yang tidak enaknya di dalam hati, sehingga lambat laun pasien ini akan menceritakan hal-hal yang tidak enak semuanya kepada si dokter, yaitu Sigmund Freud yang menggunakan teknik ini. Kekurangannya, Sigmund Freud menemukan kekurangan dalam teknik ini karena hanya menghasilkan hal-hal yang terdapat dalam kesadaran. Padahal persoalan yang menyebabkan gangguan kejiwaan adalah sesuatu yang tidak disadari oleh si pasien tersebut. Nah, yang kedua adalah teknik katarsis atau hipnosa. Teknik ini menjadikan pasien setengah sadar atau berkurang kesadarannya sehingga lebih mudah dilihat isi dari dalam ketidaksadarannya. Freud sukses dalam menggunakan metode hipnosis yang diaplikasikannya untuk menangani kasus gangguan syaraf, yaitu perilaku irasional seseorang yang berada dalam kesusahan. Kemudian, metode asosiasi bebas atau free association. Metode ini merupakan metode yang digunakan dengan cara meminta kepada si pasien agar membersihkan pikirannya dari pemikiran dan renungan sehari-hari dan sebisa mungkin menyatakan apa saja yang terlintas di dalam pikirannya, betapapun menyakitkan. Jadi dalam teknik ini pasien diminta untuk merenungkan segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya dan menceritakan walaupun itu semenyakitkan apapun. Ini adalah penafsiran mimpi. Penafsiran mimpi merupakan suatu produk psikis yang dianggap sebagai konflik antara daya psikis dan maka bisa diterima jika menyatakan mimpi sebagai perwujudan suatu konflik. Psikoanalisa sebagai teknik evaluasi kepribadian. Dalam usaha untuk menilai atau mengevaluasi kepribadian seseorang, psikoanalisa menggunakan teknik menganalisa dengan mengeluarkan faktor yang ada di dalam bawah sadar seseorang yang disebut underlying factors. Dalam hal ini, psikoanalisa berpendapat bahwa pengaturan masa lalu yang sejak dilahirkan sampai sekarang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupannya. Kepribadian individu tersebut tidak menyadarinya. Ciri-ciri kepribadian atau personality traits pada seseorang sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. Karena itu, untuk mengetahui personality traits perlu diteliti masa lalu atau sejarah kehidupan individu yang bersangkutan. Untuk dapat mempelajari sejarah kehidupan seseorang dan menemukan pengalaman di masa lalu, maka Sigmund Freud secara sistematis membagi tingkat perkembangan kepribadian dalam beberapa fase yang sangat erat hubungannya dengan perkembangan kehidupan seksual dan karenanya disebut sebagai psychosexual development. Menurut Sigmund Freud, mendasarkan pembagiannya pada perkembangan psikoseksual terdapat fase tertentu. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fase infantil. Dalam jangka umur 0 sampai 5 tahun. Nah, fase infantil dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fase oral. Fase oral mulai umur 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini merupakan fase yang paling awal pada perkembangan psikoseksual seseorang. Karena seorang bayi yang baru lahir, alat yang paling penting memberi kenikmatan dalam hidupnya adalah mulutnya sendiri. Hal ini disebabkan karena melalui mulutnya ia dapat berhubungan langsung dengan alat tubuh yang dapat memberikan kenikmatan, yaitu payudara ibu. Apabila sumber kenikmatan yang pokok itu tidak terpenuhi, maka bayi tersebut akan menghisap jempol atau benda yang lainnya. Bayi akan menelannya apabila yang ada di dalam mulut terasa menyenangkan dan akan menyemburkan apabila di dalam mulutnya tidak dirasakan enak atau tidak dirasakan menyenangkan. Minat mulut untuk memenuhi kepuasan ini tidak akan lenyap meskipun ia tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Kemudian yang kedua, fase anal. Fase anal mulai dari 1 sampai 3 tahun. Fase ini fokus pada energi libidinal dialihkan dari mulut ke daerah dubur serta kesenangan
atau kepuasan diperoleh dalam kaitannya dengan tindakan mempermainkan atau menahan feses. Ya, dalam fase ini biasanya anak dapat merasakan, misalnya ketika mungkin merasakan ingin buang air kecil, ya, ketika mereka ingin buang air besar atau feses yang akan dikeluarkan, maka dia bisa menahannya dan dia tahu bahwa itu merupakan suatu tindakan yang disadarinya karena sudah tahu. Mulai dari fase ini, anak akan mendapatkan pengalaman untuk yang pertama tentang pengaturan impulsnya dari luar. Nah, sedangkan pengaruh yang akan diterima anak dalam pembiasaan akan kebersihan ini dapat mempunyai pengaruh yang besar pada sifat-sifat kepribadian anak di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah fase falik. Fase falik mulai umur 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, yang menjadi pusat perhatian adalah perkembangan seksual dan rasa agresi serta fungsi alat kelamin. Anak ingin menjadi lebih tahu tentang tubuhnya. Mereka berhasrat untuk mengeksplorasi tubuh sendiri, menemukan perbedaan di antara kedua jenis kelamin. Fase falik ini merupakan periode perkembangan hati nurani, suatu masa ketika anak belajar mengenal standar moral dan bahaya yang kritis adalah indoktrinasi standar yang moral dan kaku dan realistis dari orang tua yang bisa mengarah pada pengendalian superego secara berlebihan, sehingga mematuhi moral tetapi hanya karena takut. Efek lainnya yang timbul dari konflik ini yaitu perasaan berdosa, sesal, rendahnya rasa harga diri, dan penghukuman diri. Pada fase ini, anak dapat membedakan jenis kelamin. Dia tahu jenis kelamin ini laki-laki dan jenis kelamin ini perempuan. Kemudian fase selanjutnya, fase latensi. Fase latensi disebut juga periode teduh, yaitu suatu periode yang cukup panjang yang berlangsung sampai masa pubertas. Sepanjang periode ini, aktivitas libidinal berkurang dan kita dapat mengamati suatu deseksualitas dalam pergaulan dengan orang lain dan dalam hidup emosional si anak. Dari sinilah mulai terbentuk rasa malu dan aspirasi moral serta estetis. Fase ini biasanya pada anak usia 7-8 tahun sampai menginjak remaja. Fase berikutnya adalah fase pubertas. Dalam fase ini, dorongan mulai muncul kembali. Apabila dorongan ini transfer dan disublimasikan dengan baik, maka anak akan sampai pada masa kematangan terakhir, yaitu fase genital, yaitu dimulainya masa remaja, di mana segala kepuasan terpusat pada alat kelamin. Karakter genital mengikhtisarkan tipe ideal dari kepribadian, yakni terdapat pada orang yang mampu mengembangkan relasi seksual yang matang dan bertanggung jawab serta mampu memperoleh kepuasan dari percintaan heteroseksual. Nah, di fase pubertas ini seseorang akan mulai mengenal yaitu yang namanya perasaan kepada lawan jenisnya. Biasanya pada umur 12 sampai 18 tahun. Masa pubertas ini sudah mulai muncul rasa suka dengan lawan jenisnya, suka dengan perempuan laki-laki, antara laki-laki dan perempuan. Secara teoritis, setiap orang harus melewati fase tersebut dalam perkembangan psikoseksualnya. Apabila terjadi gangguan pada salah satu fase, maka akan terjadi ketidakpuasan yang dapat menyebabkan terjadinya neurose pada orang tersebut di kemudian hari setelah ia dewasa. Selain memiliki teori psikoanalisanya, dia juga mempunyai teori Oedipal kompleks. Teori Oedipal kompleks merupakan teori yang berisikan tentang perkembangan psikoseksual pada masa kanak-kanak ketika hasrat anak untuk secara seksual memiliki orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda. Misal, anak laki-laki menyukai ibunya dan menganggap ayahnya sebagai saingan. Dan sebaliknya, seorang anak perempuan menyukai ayahnya dan menganggap ibunya sebagai
saingan. Teori ini diambil dari mitologi Yunani tentang Oedipus yang tanpa diketahui telah membunuh ayahnya. Kemudian ia menikahi ibunya. Sigmund Freud selain memiliki teori psikoanalisanya, dia juga mempunyai teori Oedipal Complex. Teori Oedipal Complex merupakan teori yang berisikan tentang perkembangan psikoseksual pada masa kanak-kanak ketika hasrat anak untuk secara seksual memiliki orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda. Misal, anak laki-laki menyukai ibunya dan menganggap ayahnya sebagai saingan. Dan sebaliknya, anak perempuan menyukai ayahnya dan menganggap ibunya sebagai saingan. Teori ini diambil dari mitologi Yunani tentang Oedipus yang tanpa diketahui telah membunuh ayahnya. Kemudian ia menikahi ibunya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk yang sudah melihat tayangan video ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini maupun dalam penyajian materi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.